seorang ulama bernama Imaduddin Utsman dari Banten telah melakukan sebuah kajian dan penelitian ilmiah terhadap silsilah para habaib di Indonesia. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui apakah mereka memiliki hubungan keturunan dengan Nabi Muhammad atau tidak. Dalam proses penelusuran, Imaduddin Utsman mengkaji 9 kitab silsilah serta beberapa sumber lain yang menjadi panduan dan referensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa silsilah para habaib tersebut tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan Nabi Muhammad. Hal ini menyiratkan bahwa klaim keturunan mereka terhadap Nabi Muhammad tidak memiliki validitas ilmiah atau kemungkinannya sangat kecil. Untuk memberikan bukti yang lebih kuat terkait garis keturunan, Imaduddin Utsman menyarankan agar para habaib melakukan tes DNA. Namun tanggapan dari Habib Bahar terhadap saran tersebut sangat kontroversial. Ia mengatakan bahwa ia bersedia menerima tantangan tes DNA, namun dengan 2 syarat tertentu. Salah satu syaratnya adalah melakukan pembongkaran makam Nabi Muhammad untuk mengambil sampel darah guna dilakukan tes DNA bersama. Perlu ditekankan bahwa usulan Habib Bahar untuk membongkar makam Nabi Muhammad adalah tindakan yang tidak pantas dan tidak sesuai dengan etika serta kehormatan agama. Oleh karena itu, saran tersebut tidak dapat dianggap sebagai metode yang dapat diterima secara ilmiah dan sebaiknya tidak dilanjutkan. Dalam Islam, tindakan membongkar makam dan mengambil sampel darah atau hal serupa merupakan penistaan terhadap jenazah dan hal tersebut dilarang secara tegas oleh syariat Islam. Meskipun Habib Bahar bin Smith tidak mau melakukan tes DNA, ternyata ada orang lain yang bersedia, yaitu Najwa Shihab. Najwa Shihab pada tahun 2019 menjalani tes DNA oleh seorang pakar genetika di Indonesia, yaitu Ibu Dr. Herawati Sudoyo. Hasil tes DNA tersebut menunjukkan bahwa kemungkinan Najwa Shihab memiliki hubungan keturunan dengan Nabi Muhammad sangat kecil. Hal ini disebabkan karena 50% DNA-nya berasal dari Asia Selatan, terutama India, sehingga Najwa Shihab memiliki keturunan India sebesar 50%. Selain itu, sekitar 20% merupakan keturunan dari suku Berber di Afrika Utara. Sementara itu keturunan Arab hanya sebesar 2,2%. Jadi persentase keturunan Arabnya hanya 2%. Oleh karena itu, kemungkinan menjadi keturunan Nabi Muhammad menjadi jauh lebih kecil. Namun banyak yang menentang penelitian ini dengan berbagai anggapan. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa silsilah para habaib sudah tercatat dalam Rabitaul Alawiyah dan sumber lainnya. Para habaib datang ke Nusantara sekitar tahun 1880-an hingga 1940-an, dan mereka semua memiliki silsilah keluarga yang terhubung dengan Nabi Muhammad. Kemudian oleh Rabitaul Alawiyah pada tahun 1900-an, semua silsilah disusun ulang dan disatukan menjadi satu. Hingga sekarang, mereka masih melakukan penelusuran silsilah. Dalam penelusuran tersebut, ada yang terbukti sebagai habaib palsu, ada yang terbukti memiliki silsilah yang salah. Namun di antara banyak orang, ada yang mencoba untuk meneliti Rabitaul Alawiyah, mungkin ada yang menemukan masalah. Mari kita perhatikan silsilah habaib yang sangat terkenal di Indonesia, misalnya Habib Bahar bin Smith. Ia merupakan keturunan Nabi ke-37, meskipun dia pernah mengaku sebagai keturunan ke-29, namun dalam Rabitaul Alawiyah, dia diakui sebagai habaib ke-37. Kemudian Habib Ja'far merupakan keturunan ke-38. Habib Rizik Shihab merupakan keturunan ke-39. Begitu juga dengan Habib Lutfi yang merupakan keturunan ke-38 dan lain sebagainya. Mayoritas semuanya berada dalam rentang 36, 37, 38 hingga 39. Sebagai contoh, kita bisa mengambil Habib Rizik Shihab. Dia merupakan keturunan dari Fatimah yang memiliki anak bernama Husain. Kemudian Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq, Ali, Muhammad An-Naqib, Isa Arumi, Ahmad Al-Muhajir, Ubaidillah, Alwi Alawin, dan seterusnya, hingga mencapai keturunan ke-38, yaitu Habib Rizik Shihab. Namun menurut Pak Imaduddin Utsman, ada masalah dalam hal ini. Apa masalahnya? Sejak silsilah ke-10, yaitu Ubaidillah, sampai ke bawahnya, tidak pernah tercatat dalam kitab-kitab silsilah pada zaman dahulu. Tidak ada yang mencantumkan Ubaidillah sebagai leluhur Habib Rizik dan lain sebagainya. Baru pada tahun 1800-an dan 1900-an, nama Ubaidillah mulai muncul dalam silsilah. Kemungkinan pada tahun 1700-an ke belakang, tidak pernah ada catatan tentang Ubaidillah dalam silsilah tersebut.
Dalam abad kelima Hijriyah atau sekitar tahun 1100 Masehi, seorang ulama bernama Fakhrur Razi menulis silsilah kenabian dan menyatakan bahwa Ahmad bin Isa tidak memiliki anak yang bernama Ubaidillah. Anak-anaknya adalah Muhammad, Ali, dan Hussein. Tidak ada lagi yang bernama Ubaidillah setelah itu. Tidak ada catatan atau rujukan silsilah dari masa tersebut yang menyebutkan asal-usul Ubaidillah. Baru pada tahun 1700-an dan 1800-an, nama Ubaidillah tiba-tiba muncul dalam silsilah. Kemudian klaim dan penambahan nama Ubaidillah dalam silsilah oleh Habib zaman sekarang menimbulkan masalah. Hal ini berarti bahwa sanad atau rantai penutur silsilah ini terputus. Jika kita menggunakan metode verifikasi hadis yang standar seperti yang digunakan oleh Bukhari, Muslim, Imam Abu Dawud, dan lain-lain, sanad ini telah terputus sejak zaman Fakhrur Razi hingga tahun 1800-an. Ini berarti terdapat kesenjangan sekitar 700 hingga 800 tahun di mana tidak ada catatan tentang Ubaidillah dalam silsilah tersebut. Masalahnya terletak pada dua kecacatan yang berbeda. Pertama, kecacatan dalam nama Ubaidillah yang tidak pernah tercatat dalam kitab silsilah sebelum tahun 1700-an atau 1800-an. Ini adalah kecacatan yang sangat jelas karena tidak ada catatan yang menunjukkan keberadaan Ubaidillah pada masa sebelumnya. Kedua, pada tahun 1100-an Masehi justru menyangkal keberadaan Ubaidillah karena Ahmad bin Isa tidak memiliki anak yang bernama Ubaidillah. Mereka hanya memiliki Ali, Muhammad, dan Hussein. Tidak ada yang bernama Ubaidillah. Dengan demikian, silsilah yang mencapai Ubaidillah terhenti di situ. Kemungkinan besar memang bahwa tidak ada yang bernama Ubaidillah pada masa tersebut. Oleh karena itu, tidak ada keturunan habaib saat ini yang berasal dari Ahmad bin Isa sebagai keturunan Nabi. Inilah yang diperdebatkan oleh Pak Imaduddin Utsman. Lantas, jika kita sekarang menerima pernyataan dari Imaduddin ini, kesimpulannya adalah kita tidak mungkin menerima habaib-habaib yang ada di Indonesia, karena mereka semua tidak memiliki garis keturunan yang sah yang diterima dalam garis sanad. Kemudian masalah lainnya adalah perhitungan dalam silsilah tersebut. Sebagai contoh, Habib Bahar, Habib Rizik, Habib Lutfi, Habib Ja'far, dan lain-lain adalah generasi ke-36 sampai 39 generasi saat ini. Namun jika kita melihat jarak dari Nabi Muhammad ke masa sekarang dalam hitungan tahun Hijriyah, sekitar 1500 tahun. Nabi dilahirkan 50 tahun sebelum tahun Hijriyah, dan sekarang tahun 1444 Hijriyah saat video ini dibuat. Maka dari perhitungan tersebut, dari Nabi lahir hingga sekarang sekitar 1495 tahun. Mari kita bulatkan menjadi beda 5 tahun menjadi 1500 tahun Hijriyah. Jika dikonversi ke Masehi, menjadi sekitar tahun 1453. Namun dalam 1500 tahun tersebut, terjadi perubahan generasi di seluruh dunia yang mencapai sekitar 50 hingga 75 generasi. Bagaimana mungkin para habaib hanya sampai ke generasi 37, ke 38, dan 39? Jika ini benar, maka memang masuk akal, tetapi sulit untuk menerimanya. Karena itu ada kebutuhan untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan memeriksa keakuratan perhitungan dalam silsilah tersebut. Misalnya ada orang yang memiliki anak pada usia 41 tahun, itu sesuatu yang wajar. Tetapi jika dirata-ratakan sepanjang 1500 tahun, rata-rata orang memiliki anak pada usia sekitar 41 tahun, itu sebenarnya agak kurang sesuai secara probabilistik. Apalagi ditambah dengan kesulitan lain, bahwa di zaman dulu sebelum tahun 1800-an, kebanyakan orang menikah pada usia yang sangat muda, antara 11 hingga 14 tahun. Jika pernikahan terjadi pada usia 11, 12, 13, dan 14 dalam kurun waktu 1500 tahun, rata-ratanya memiliki anak atau generasi berikutnya pada usia 40 tahun. Ini adalah situasi atau sesuatu yang agak melenceng, tidak sesuai dengan kalkulasi. Jadi mari kita lihat apa permasalahannya. Nabi memiliki penerus yang bernama Fatimah ketika beliau berusia 34 tahun. Kemudian Fatimah melanjutkan ke Hasan pada usia 19 tahun. Husain sebagai penerus berikutnya adalah anak dari Hasan dan berusia 33 tahun. Kemudian Ali Zainal Abidin, anak dari Husain, berusia 17 tahun. Setelah itu Al-Bakir ke Ja'far Shadiq adalah 26 tahun. Jika kita menjumlahkan perbedaan usia di atas secara rata-rata generasi berpindah pada usia 26 tahun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Itu adalah sebuah hal yang wajar. Semuanya masuk akal, tidak ada yang sampai 40 tahun. Tetapi setelah Ahmad bin Isa, yaitu Ubaidillah, disinilah masalahnya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Imaduddin sebelumnya,
Ubaidillah tidak memiliki sanad, tidak ada garis silsilah, tidak ada catatannya. Ketika Nabi sampai pada Ja'far Shadiq, dikatakan rata-rata usia adalah 26 tahun, dan itu wajar, sesuai dengan rata-rata orang di seluruh dunia. Namun mulai dari Ubaidillah itu menjadi sangat berbeda. Misalnya Ahmad bin Isa ke Ubaidillah memiliki silsilah usia 40 tahun, kemudian Ubaidillah ke Ali anaknya 30 tahun, Ali ke Alwi 20 tahun, Alwi ke Muhammad 40 tahun, dan seterusnya. Rata-rata usia generasi-generasi berikutnya adalah antara mereka baru memiliki anak setelah 60 tahun, 55 tahun, 50 tahun, dan sebagainya. Ini rata-rata ke bawah, jadi rata-ratanya tetap selalu di atas 30 tahun. Ini sebenarnya menjadi sesuatu yang agak bermasalah dan aneh. Terlebih lagi jika kita memeriksa silsilah, selalu ada yang aneh, yaitu angka tahun kelahiran orang-orang yang tanpa sanad. Menurut Pak Imaduddin, tanpa sanad itu selalu berangka tahun genap yang sempurna. Misalnya, Ubaidillah lahir tahun 320 Hijriah, Alwi al-Mubtakir tahun 350 Hijriah, Muhammad al-Mu'la tahun 390 Hijriah, Alwi Syahid tahun 450 Hijriah, Ali Koil Kasam sekitar 470 Hijriah, dan Muhammad Sohib tahun 600 Hijriah, dan seterusnya. Angkanya selalu pas, seperti tahun 600, 700, 650, tidak ada yang berbeda. Begitu pula dengan jarak antara ayah dan anaknya, juga selalu genap, puluhan, dan tidak ada satuan. Bagaimana ceritanya? Kalkulasi itu selalu rata-ratanya adalah sekitar 41 tahun. Kemudian rentang dari satu generasi ke generasi lain, itu sekitar 2 atau 3 kali lipat dari generasi pada umumnya. Dalam hal ini kita menemukan ada 3 hal, 3 aspek yang benar-benar meragukan silsilah para habaib di Indonesia. Yang pertama adalah tes DNA yang menunjukkan bahwa misalnya yang Marga Shihab saja, sampai sekarang ternyata 50% DNA-nya adalah DNA India. Kemudian yang kedua, itu dari rantai sanad yang biasa digunakan oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Bukan hanya terputus, tapi terbantah sanadnya dari kitabnya Fahrur Razi dan kitab-kitab yang lainnya. Kemudian yang ketiga, secara kalkulasi, hitung-hitungan generasi, ternyata generasi Pak Habaib itu jauh lebih tua dan jauh lebih panjang daripada generasi-generasi manusia di seluruh dunia. Mari kita diskusikan di kolom komentar, dan ini bukan final sebuah pernyataan. Kita sama-sama mencari fakta, karena bagaimanapun kita harus menghormati para keturunan Nabi, dan karena itu maka kita harus menghormati orang-orang yang lurus.